Shalom sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dalam Reading Bible Time. Malam ini kita akan baca firman Tuhan dari Ayub 20 sampai dengan 21. Ini saatnya kita teduhkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa meminta pengharapan dari Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bisa berkumpul dalam Zoom meeting malam hari ini dan pada saat kami memulai untuk membincang firman-Mu, kiranya Kau yang berkati dari awal hingga akhir dan Kau yang berkati kata share dan kata share yang akan memandu pembacaan firman-Mu, biarlah kami bisa mengerti setiap pembacaan firman-Mu dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Pembacaan kita pada selamat malam teman-teman yang terkasih. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Ayub 20 sampai Ayub yang ke-21. Mari kita membacanya bersama-sama. Ayub 20 ayat yang pertama. Pendapat Zofar bahwa sesudah kemunculan sebentar orang fasik akan binasa. Ayat yang pertama. Maka Zofar orang Naamah menjawab, oleh sebab itulah pikiran-pikiranku mendorong aku menjawab karena hatiku tidak sabar lagi. Ku dengar teguran yang menghina aku, tapi yang menjawab aku ialah akal budi yang tidak berpengertian. Belumkah engkau mengetahui semuanya itu sejak dahulu kala, sejak manusia ditempatkan di bumi, bahwa sorak-sorai orang fasik hanya sebentar saja, dan sukacita orang durhaka hanya sekejap mata, walaupun keangkuhannya sampai ke langit, dan kepalanya mengenai awan, namun seperti tahinya ia akan binasa untuk selama-lamanya. Siapa yang pernah melihatnya? Bertanya di mana dia? Bagaikan impian ia melayang hilang tak berbekas, lenyap bagaikan penglihatan waktu malam. Ia tidak lagi tampak pada mata yang melihatnya dan tempat kediamannya tidak melihatnya lagi. Anak-anaknya harus mencari belas kasihan orang miskin dan tangannya sendiri harus mengembalikan kekayaannya. Tulang-tulangnya boleh penuh tenaga orang muda, tetapi tenaga itu pun akan membaringkan diri bersama dia dalam debu. Sungguh pun kejahatan manis rasanya di dalam mulutnya, sekalipun ia menyembunyikannya di bawah lidahnya, menikmatinya serta tidak melepaskannya dan menahannya pada langit-langitnya. Namun berubah juga makanannya di dalam perutnya, menjadi bisa ular tedung di dalamnya. Harta benda ditelannya, tetapi dimuntahkannya lagi. Allah yang mengeluarkannya dari dalam perutnya, bisa ular tedung akan diisapnya. Ia akan dibunuh oleh lidah ular. Ia tidak boleh melihat batang air dan sungai-sungai yang mengalirkan madu dan dadih. Ia harus mengembalikan apa yang diperolehnya dan tidak mengecapnya. Ia tidak menikmati kekayaan hasil dagangnya, karena ia telah menghancurkan orang miskin dan meninggalkan mereka terlantar. Ia merampas rumah yang tidak dibangunnya. Sesungguhnya, ia tidak mengenal ketenangan dalam batinnya dan ia tidak akan terluput dengan membawa harta bendanya. Suatu pun tidak luput daripada lahapnya. Itulah sebabnya kemujurannya tidak kekal. Dalam kemewahan yang berlimpah-limpah, ia penuh khawatir. Ia ditimpa kesusahan dengan sangat dahsyatnya. Untuk mengisi perutnya, Allah melepaskan ke atasnya murkanya yang menyala-nyala dan menghujankan itu kepadanya sebagai makanannya. Ia dapat meluputkan diri terhadap senjata besi, namun panah tembaga menembus dia. Anak panah itu tercabut dan keluar dari punggungnya. Mata panah yang berkilat itu keluar dari empedunya. Ia menjadi ngeri. Kegelapan semata-mata tersedia bagi dia. Api yang tidak ditiup memakan dia dan menghabiskan apa yang tersisa dalam kemahnya. Langit menyingkapkan kesalahannya dan bumi bangkit melawan dia. Hasil usahanya yang ada di rumahnya diangkut. Semuanya habis pada hari murkanya. Itulah ganjaran Allah bagi orang fasik, milik pusaka yang dijanjikan Allah kepadanya. Ayub 21 ayat yang pertama. Pendapat Ayub bahwa kemunculan orang fasik kelihatannya tahan lama. Tapi Ayub menjawab, dengarkanlah baik-baik perkataanku dan biarlah itu menjadi penghiburanmu. Bersabarlah dengan aku akan berbicara. Sehabis bicaraku bolehlah kamu mengejek. Kepada manusiakah keluhanku tertuju? Mengapa aku tidak boleh kesal hati? Berpalinglah kepadaku, maka kamu akan tercengang dan menutup mulutmu dengan tangan. Kalau aku memikirkannya, aku menjadi takut dan gemetarlah tubuhku. Mengapa orang fasik tetap hidup, menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat? Keturunan mereka tetap bersama mereka, dan anak cucu diperhatikan mereka. Rumah-rumah mereka aman, tidak ada ketakutan, pentung Allah tidak menimpa mereka. Lembu jantan mereka memacek dan tidak gagal. Lembu betina mereka beranak dan tidak keguguran. Kanak-kanak mereka dibiarkan keluar seperti kambing domba, anak-anak mereka melompat-lompat. Mereka bernyanyi-nyanyi dengan iringan rebana dan kecapi, dan bersukaria menurut lagu seruling. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kemujuran dan dengan tenang mereka turun di dalam dunia orang mati.
Tapi kata mereka kepada Allah, "Pergilah dari kami tidak suka mengetahui jalan-jalan-Mu. Yang Maha Kuasa itu apa, sehingga kami harus beribadah kepadanya, dan apa manfaatnya bagi kami kalau kami memohon kepadanya?" Memang kemujuran mereka tidak terletak dalam kuasa mereka sendiri. Rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Betapa sering pelita orang fasik dipadamkan, kebinasaan menimpa mereka, dan kesakitan dibagikan Allah kepada mereka dalam murkanya. Mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Bencana untuk dia disimpan Allah bagi anak-anaknya. Sebaiknya orang itu sendiri diganjar Allah supaya sadar. Sebaiknya matanya sendiri melihat kebinasaannya dan ia sendiri minum dari murka yang maha kuasa. Karena peduli apa ia dengan keluarganya sudah ia mati, bila telah habis jumlah bulannya. Masakan kepada Allah diajarkan orang pengetahuan, kepada Dia yang mengadili mereka yang di tempat tinggi. Yang seorang mati dengan masih penuh tenaga, dengan sangat tenang dan sentosa. Pinggangnya gemuk oleh lemak, dan sumsum tulang-tulangnya masih segar. Yang lain mati dengan sakit hati, dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Tapi sama-sama mereka terbaring di dalam debu dan berenga-renga berkeriapan di atas mereka. Sungguhnya aku mengetahui pikiranmu dan muslihat yang kamu rancangkan terhadap aku. Katamu, di mana rumah penguasa, di mana kemah tempat kediaman orang-orang fasik? Belum pernahkah kamu bertanya-tanya kepada orang-orang yang lewat di jalan? Dapatkah kamu menyangkal petunjuk-petunjuk mereka bahwa orang jahat terlindung pada hari kebinasaan dan diselamatkan pada hari murka Allah? Siapakah yang akan langsung menggugat kelakuannya dan mengganjar perbuatannya? Dialah yang dibawa ke kuburan dan jiratnya dirawat orang. Dengan nyaman ia ditutupi oleh gumpalan-gumpalan tanah di lembah. Setiap orang mengikuti dia dan yang mendahului dia tidak terbilang banyaknya. Alangkah hampanya penghiburanmu bagiku. Semua jawabanmu hanyalah tipu daya belaka. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Nah, Tania, Ya, Kak. kembali ya gitu apa yang kita baca dari ayat 20 sampai 21 ini, aku sih dapat beberapa poin gitu ya, Tan. Di Ayub 20 khususnya gitu ya. Eh, aku dapat pesan renungan gitu ya. Eh, di sini kan Zofar berpikir bahwa penderitaan Ayub itu adalah akibat dosa. Nah, di situ kan dia salah menilai ya. Namun ucapannya dia tuh mengingatkan kita bahwa memang dosa itu punya konsekuensi. Namun tidak semua penderitaan itu berarti hukuman dari Tuhan. Bisa saja kan bahwa sebenarnya itu adalah cara Tuhan memproses kita seperti itu. Lalu juga aku kembali melihat gitu ya bahwa kadang kita tuh melihat orang jahat tuh tampak berhasil dan orang benar menderita. Tapi di sini tuh Ayub mengajak kita untuk kita tuh tidak tergesa-gesa gitu dalam menilai sesuatu, dalam melihat sesuatu. Tapi kita percaya biarlah bahwa hanya keadilan Tuhan yang nyata pada waktunya. Walau mungkin tidak datang pada waktu yang cepat gitu ya, tapi percayalah bahwa Tuhan pasti akan menyatakan gitu loh keadilannya dan waktu yang terbaik buat kita gitu untuk mendapatkan sesuai porsi yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita seperti itu. Kalau dari Tania ada tambahan? Iya, bener banget, Kak. Kalau misalnya dari Ayu, kita memang bisa menilai bahwa kita memang jangan terlalu cepat untuk menilai atau menjudge orang dan atau membandingkan apa yang kita alami dengan orang lain. Namun diajarkan juga kita bahwa harus menikmati setiap proses yang kita alami karena tiap orang juga memiliki em, ujian, masalah maupun prosesnya masing-masing dengan waktu yang juga yang terbaik tetap yang terbaik mungkin ada yang cepat ada yang tidak namun di sini kita diajarkan untuk tetap percaya kepada Tuhan karena uh, Tuhan tahu yang terbaik untuk kita semua. Oke Kak, untuk boleh ditutup untuk pada malam hari ini ayat masih boleh ditampilkan. Boleh ditampilkan Tan, mari kita baca teman-teman untuk ayat emas kita pada malam hari ini terambil dari Ayub yang ke-20 ayatnya yang ke-5. Mari kita baca bersama-sama. Bahwa sorak-sorai orang fasik hanya sebentar saja dan sukacita orang durhaka hanya sekejap mata. Demikianlah firman Tuhan kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapak terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu. Kami boleh Tuhan baca firman pada malam hari ini. Kembali kami mau menyerahkan Tuhan sisa hari kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang berkati, biarlah Kau yang berkati sama malam hari ini apa yang kami kerjakan, istirahat kami, dan besok pagi kami bisa kembali bangun Tuhan, dalam kesehatan yang baru, dalam semangat yang baru daripada-Mu dan kembali bertemu di RBT Tuhan pada esok malam. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Kak Tasya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan bagi teman-teman yang rindu untuk mau join ke Reading Bible Time, bisa menghubungi kami di nomor telepon 087-780-494-771. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa kembali di Reading Bible Time pada hari Jumat 31 Oktober 2025 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati. Udah.